Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, tasyakur kita kepada Allahu Rabbul Izzati, Allahu Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada hariban baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga semua umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pesepuh, khususnya teman-teman MCI Majelis Cahaya Ilahi, dari Bapak Ketua, Bapak Bendahara, dan Bapak Pembina. Ada lagi nggak? Bapak-bapak. Saya naik nyebut Bapak Uwa. Yang alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di ini tempat, di rumahnya Bapak Peri. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah selalu tempat-tempat yang kita duduki, tempat-tempat yang kita pakai untuk pengajian MCI ini selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang punyanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita para anggota MCI. Minimal istiqomah hadir, lemah halangan gitu. Kalau sudah enak istiqomah hadir, ya insya Allah istiqomah pendapatan dari hadirnya ya. Istiqomah pisannya pendapatan dari hadir ya. Apalagi naon cek kurang mah soal kopi mah itu istiqomah pisannya. Di satu tempat pasti kopinya ada, istiqomah kopi gitunya. Tapi inti yang lain, kita hanya harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua, yaitu jalan petunjuk untuk kepada kebaikan, jalan petunjuk untuk beramal ubudiyah dan beramal sholih. Itu aja intinya. Karena insya Allah dengan amal-amal yang tadi disebut, kita akan bisa minimal punya bekal untuk pulang ke akhirat nanti, untuk kembali ke hadirat Allah, untuk kembali ke tempat yang memang asli tempat kita, tempat yang memang abadi buat kita. Makanya kemauan dunia yang berlimpah, pengen dunia yang meruah, pengen dunia yang menyamudra dan menggunung, itu silahkan. Tapi jangan lupa pengen menggunung menyamudra untuk akhirat. Karena di dunia hanya hitungan hari, di dunia ada hitungan jam, di dunia ada hitungan minggu dan macam-macam hitungan dunia
yang semuanya akan sirna, hilang. Udah nggak ada hitungannya lagi. Tapi ketika akhirat, maka tidak ada hitungan, abadi di sana. Akhirat itu abadi di sana. Akhirat itu tempat yang tidak ada hitungan, tapi semua orang, semua makhluk akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hitungan itulah yang kita takuti. Ketika dihitung, baiknya banyak, apa jeleknya banyak. Itu yang khawatir mah. Itu yang risih dan ngeri buat kita. Makanya istiqomahlah kita dalam amal soleh dan amal ubudiyah. Minimal untuk di akhirat kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ada amal-amal soleh yang kita kerjakan. Itu maksudnya ke situ ya. Para jamaah, teman MCI yang sangat saya hormati, setelah yang tadi diceritakan tadi ya, lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kita dengan bentuk yang sempurna ini, dengan bentuk yang paling bagus dari makhluk-makhluk yang lainnya ya. Karena awalnya Allah itu apa sih kalau kita memberi satu amalan, amanah ya, yang kalau dikerjakan dapat pahala berlimpah-limpah, dan kalau tidak dikerjakan dapat siksa atau dosa ya. Pertama, amanah itu Allah tawarkan kepada makhluk Allah yang paling besar, langit. Langit menolak. Makhluk Allah yang kedua yaitu bumi, bumi pun menolak. Lalu Allah tawarkan juga kepada makhluk Allah yang namanya besi, karena besi kuat, tapi besi pun menolak. Karena besi kalah dengan api, kata besi, saya tidak sanggup Gusti, maka silahkan kepada makhluk Allah yang paling kuat dari saya yaitu api. Maka ditawarkan amanah itu kepada api, api pun menolak. Kata api, tidak ada yang lebih kuat dari api, hanya adalah air. Maka ditawarkanlah kepada air. Air pun menolak. Kata air, ditawarkan kepada makhluk Allah yang lebih gagah yaitu angin ya. Dan akhirnya sampailah semua makhluk tidak ada yang mau ya, jatuhlah kepada makhluk yang paling sempurna yang namanya manusia. Amanah itu apa? Yaitu yang kita kerjakan. Ketika dikerjakan, jadilah amal soleh yang berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah. Tapi ketika tidak dikerjakan, akan dapat sengsara atau akan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melaksanakannya. Yang ini yang kita pegang, yang namanya syara, yang namanya hukum, yang namanya agama. Karena kita di agama Islam yaitu memegang teguh pada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bertawassul kepada Rasul, apalagi pada malam Jumat, memang malam yang diharuskan Allah ya. Macam-macam sholawat yang telah diciptakan oleh pencipta-penciptanya itu menunjukkan orang-orang yang hebat mencintai Rasul, orang-orang yang sungguh-sungguh senang dengan Rasul, sehingga terciptalah sahabat sholawat yang bermacam-macam sholawat ya. Kalau kita ya insya Allah tadi sholawatnya udah ya, mudah-mudahan semua itu jadi sababiyah untuk kita semua afiyah dunia dan akhirat, dan juga jadi umatnya Rasul, diaku umatnya Rasul, dapat syafaatul uzma dari Rasul di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah MCI, marilah kita masuk ke pelajaran yaitu tentang ubudiyah atau tentang fikih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Yatayammamu anil hadasaini lipik dima'in au khawpin mahdurin min istimalihi biturabin tohurin lahu gubarun. Pada kesempatan ini akan diceritakan tentang tayamum, rukun tayamum, asbabna tayamum, dan cara atau alat untuk tayamum. Karena tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu. Tayamum itu gantinya wudhu. Wudhu itu asalnya untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu itu asalnya untuk menghilangkan hadas besar. Maka ada ketika tidak bisa berwudhu karena alat wudhu itu air, berarti tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air berarti tidak bisa wudhu. Sedangkan dalam kehidupan kita yang diwajibkan Allah, menghadap Allah, khususnya sholat, itu memerlukan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka ada yang namanya pengganti, yaitu tayamum. Jadi di sini akan diceritakan tentang tayamum, sabab tayamum, rukun tayamum, dan alat untuk bertayamum. Masalah gitu, tayamum itu bisa menghilangkan dua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik hadas junub atau hadas nifas atau hadas haid, itu bisa dihilangkan dengan tayamum. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, boleh bertayamum menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, lipik dima'in. Satu, sababnya boleh ya. Sababnya boleh bertayamum, satu, karena tidak adanya air, gak ada air sama sekali. Wajai ya, waktu sholat datang, mau sholat harus hilang hadas kecil dan hadas besar, maka dibolehkan bertayamum. Jadi gak ada air, sebabnya bisa tayamum. Selagi air banyak, selagi air bisa dipakai, selagi kita bisa memakai air, maka tidak boleh bertayamum. Itu sababnya. Satu, al-khawfin mahzurin min istimalihi. Yang kedua, boleh bertayamum, sababnya karena takut memakai air. Ada air tapi takut memakainya. Apa sih madorot kalau memakai air? Akan jadi madarat kepada tubuhnya kalau wudhu pakai air. Kata dokter, kamu jangan kena air dulu ya. Kalau kena air, kamu akan tambah kemadorotannya. Nah itu berarti istimali yang mahjurin. Khaufin mahjurin mistimalihi. Takut memakai air karena apa? Karena kata dokter, medis namanya, kalau pakai air akan tambah kemadorotan, maka itu boleh bertayamum. Itu sebabnya ya. Jadi dua, satu nggak ada air, yang kedua karena takut memakai air, takut jadi tambah madorot. Itu sebabnya baru boleh bertayamum. Nah kesini dengan apa alat tayamum? Wudhu alatnya air, menghilangkan hadas besar alatnya air, menghilangkan hadas kecil alatnya air. Nah sekarang tayamum, mau menghilangkan hadas kecil dengan tayamum, mau menghilangkan hadas besar dengan tayamum, maka alatnya adalah biturabitohurin lahu gubarun, yaitu dengan tanah yang suci dan tanahnya punya debu. Jadi tanahnya yang suci, dan si tanah yang suci itu ada debunya. Jadi debu tanah alat untuk bertayamum. Jadi boleh tayamum pakai debu tanah.
Udah nggak bisa ditawar, pakai debu abu gosok nggak boleh, karena debu abu gosok bukan debu tanah. Ini mah tanahnya yang suci dan juga ada debunya. Jadi debu dari tanah yang suci itu adalah alat bertayamum. Sekarang rukunnya wa arkanuhu niyatus tibahatis sholatil mafrudati makrunatin binaklit turab wa masu wajihi sumayadaihi. Rukunnya, rukun tayamum yaitu ada dua. Satu, niat boleh tayamum untuk fardu ya. Niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat. Niat saya menghilangkan hadas kecil dengan tayamum untuk sholat. Niat saya menghilangkan hadas besar dengan tayamum untuk sholat. Istibahah ya. Karena harus ada istibahah. Karena tayamum adalah pengganti daripada wudhu. Jadi niatnya harus ada niat istibahah. Beda dengan wudhu. Wudhu mah mau pakai istibahah, mau tidak itu silahkan. Nawaitu fardol wudhu'i silahkan. Kalau kita kan pakai istibahah itu sering ya. Nawaitu rafal hadasil asgori listibahati, itu istibahati seperti itu. Listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala, itu silahkan ketika wudhu pakai air. Tapi kalau tayamum harus pakai istibahah. Nawaitu tayammama listibahati sholatil mafrudati fardhu lillahi ta'ala, niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat fardu, baik ketika menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Hadas besar sabab junub, hadas besar sabab nifas, hadas besar sebabnya haid. Harus ada istibahahnya dalam tayamum. Nggak boleh nawaitu tayammama lillahi ta'ala, saya niat tayamum fardu karena Allah Ta'ala. Nggak ada istibahahnya. Harus ada istibahah. Kalau wudhu mah enak. Nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala, nawaitu fardul wudhu'i lillahi ta'ala, itu silahkan. Nawaitu rafal hadasil asgori lillahi ta'ala, itu silahkan. Nawaitu toharota anil hadasil asgori, silahkan. Banyak wudhu mah. Tapi kalau tayamum harus ada namanya istibahah. Karena apa? Karena tayamum adalah pengganti daripada wudhu. Dengan sabab yang tadi gak ada air, dengan sabab yang tadi takut memakai air tambah madorot kepada badan. Alatnya yang tadi disebutkan. Lalu niat yang tadi makrunatan binaklit turabi dibarengkan ya, atau disamakan dengan ketika memindahkan debunya wa masu wajihi, sambil mengusap wajah. Jadi tanah udah ada debunya, cekurang mah langsung dengan dua telapak tangan lah gitunya. Nah, ketika mau nempel ke sini, di situ langsung niat. Nawaitu tayammama listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Dalam hati niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat fardu. Usap satu kali ya. Satu kali tayamumah ya. Enggak ada kekemu, enggak ada masukan ke hidung, enggak 3 kali, enggak 1 kali. Sumayadaihi, lalu setelah muka yang tadi disertai dengan niatnya ya, baru kedua tangan. Pertama tangan kanan sama 1 kali, yang kedua tangan kiri sama 1 kali ya. Caranya ketika udah blok ini ya, diangkat terus ini ke sini, ke sini sampai lengan siku ini, lalu ditarik ke sini ya. Sampai ke sini jangan diaduin dulu ya, karena ini kan ada debu untuk tangan kiri. Jadi sampai sini, nah baru ini ke sini. Sampai sini tarik lagi ke atas, baru ditepukin 1 kali. Kalau muka sama seperti tadi ya. Yang ini di atas ya, yang ini di atas. Nah, gitu ya. Lalu ditepukin lagi. Nah, nanti lah buat tangan gitu sama. Ini, yang ini jangan sampai kena. Ya, maksudnya kan di sini ada debu untuk tangan kiri. Baru tangan kiri, ya. Baru ke sini, baru itu beres. Itu tayamum. Ya. Sabab tayamum, alat tayamum, rukun tayamum.
Udah segitu gampang tayamumnya. Walau tayakun nama akhirul waktu pantaziruhu abdolun wa ila patazilu tayammama. Masalah kieu tadi kita tayamum karena gak ada air, tayamum karena air yang langka. Nah, gimana kalau kita yakin ini air ledeng mati semuanya? Nyari ke masjid, ke majelis, ke tetangga, hilang semua. Tapi ada khabar bahwa nanti jam 1, jam 2 air akan datang. Atau akan datang air karena hujan pasti turun, udah gelap gulita. Ya. Maka urusan yang tadi diutamakan menunggu air. Zuhur jam 12, air nggak ada. Mau tayamum, tapi ada khobar nanti ke jam 1 jam 2 ada air, maka utamanya adalah nunggu air datang. Kalaupun mau tayamum sholat itu silakan, tapi bagusnya nunggu air datang kalau memang khobarnya bisa dipertanggungjawabkan. Wa ila, kalau khobarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, katanya apa? Nanti jam 2 ada air, katanya nanti jam 1 akan turun hujan, katanya. Wah, itu cuma katanya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Patajilu tayamumu, maka bagusnya adalah bertayamum. Udah aja, ambil tayamum, sholat zuhur jam 12, cai datang nggak tahu apa datang apa enggak. Udah, ambil yang bagus, tayamum, sholat. Air ada enggak? Oh nanti jam 1 katanya di pumpnya mau dibuka. Tunggu, itu lebih bagus menunggunya. Wa jam tanaa istimaluhu fi udwin wa zaba tayammumu wa guslu sahihin wa mashu kullu sa'iri dorin. Masalah gini, kita ada air tapi ada anggota wudhu yang terhalang, artinya tidak bisa terkena air. Contoh, kena luka diperban ku bapak dokter. Nah, karena kan dokter kerjaannya merban. Kalau enggak ya suster yang merban. Kalau gua kerjaannya kan bukan merban. Gitu. Poles. Jadi gua jangan sekali-kali merban. Bukan ahlinya. Dokter kan kerjaannya gitu. Tangan kiri kena luka atau terluka di perban. Kata dokter atau kata perawat, Pak jangan dibuka dulu ya perbannya karena berbahaya kalau terkena air. Nah, perkara yang seperti ini, waktu sholat sudah datang zuhur, tangan masih di perban, nggak boleh kena air kata medis. Maka caranya itu tayamum dulu, ya, tayamum artinya tayamum itu seperti yang tadi, ya. Walaupun air ada, ya, walaupun kita tidak takut untuk memakainya, tapi karena ada satu anggota wudhu anggota wudhu yang nggak boleh kena air, maka tayamum dulu, ya. Nah, itu tayamum istibati sholati sama gitu, muka terus tangan 2, lalu setelah itu wudhu dengan semua anggota wudhu yang boleh kena air. Tadi kan tangan ini nggak boleh, ya, atau cuma ininya doang yang boleh. Nah, kumbah yang ini segini, yang ini segini, dan yang lainnya itu dikumbah seperti wudhu kita biasa. Setelah selesai dikumbah dengan seperti wudhu biasa, lalu tangan dibasahi, diusap atasnya perban. Itu cara praktek wudhu nasi. Menggabungkan tayamum dengan wudhu. Karena apa? Karena ada satu anggota wudhu yang tidak terkena air. Nah, cara prakteknya itu seperti itu. Jadi memasang tayamum di tengah-tengah wudhu. Ya. Balik lagi, ada luka di anggota wudhu, tangan kiri diperban, gak boleh kena air. Cara berwudunya
tayamum dulu seperti tayamum yang di atas. Niat membasuh muka, membasuh dua tangan. Setelah itu wudu sesuai dengan aturan wudu, semua pakai air anggota yang sehat. Setelah selesai anggota yang sehat kena air semua seperti wudu fardunya, diusap perban yang ada di tangan kiri. Maksudnya apa? Si tayamum tadi adalah kalau kita membahas mengganti anggota wudu yang tidak kena air, tertutup perban. Gimana kalau lukanya dua, di tangan kiri dan di tangan kanan? Maksud dua adalah dua anggotanya, bukan di tangan kiri ada dua atau tiga, tapi di tangan kiri dan tangan kanan anggotanya dua, atau di muka dan di tangan kiri. Dua-duanya diperban. Kata dokter dua-duanya nggak boleh kena air. Waktu sholat sudah datang, air banyak. Gimana cara wudunya? Sama kayak tadi, tayamum dulu ya. Karena anggota wudunya dua, maka tayamumnya dua kali ya. Tayamum satu kali untuk mengganti tangan, tayamum yang kedua kali untuk mengganti pipi yang ada di muka luka. Setelah itu basuhlah semua anggota wudu yang boleh kena air. Setelah itu usap perban yang di tangan dan perban yang di muka. Kenapa seperti itu? Karena dua anggota wudu yang tidak kena air maka diganti dengan tayamum. Satu anggota, satu tayamum. Kalau dua anggota itu dua tayamum. Gimana kalau di pipi dua-duanya atau di muka dua-duanya? Itu mah satu anggota, tetap tayamumnya satu. Yang dimaksud dua adalah satu anggota wudu itu di muka, anggota wudu itu tangan kiri atau tangan kanan, anggota wudu itu di kaki kiri atau kaki kanan. Kalau luka dui satu anggota wudu hanya tayamumnya satu kali. Wala tartibu bainahum lisan bin au udwaini. Ini kita punya dua hadas. Kalau tadi tayamum satu kali anggota wudu karena satu yang tertutup perban. Dua anggota dua kali tayamum. Gimana kalau kita punya hadas dua? Satu hadasnya hadas kecil, istri mau sholat tapi belum wudu, enggak ada air. Yang kedua dia habis haid, belum mandi atau belum menghilangkan hadas besar, hadas haidnya atau hadas nipasnya atau hadas junubnya karena enggak ada air. Maka cara prakteknya sama seperti di atas, yaitu dengan tayamum. Tayamumnya dua kali. Satu tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, yang kedua tayamum untuk menghilangkan hadas besar, baik hadas besar haid, hadas besar nifas, atau hadas besarnya junub. Dua-duanya cara prakteknya itu diperbolehkan, tidak tartib. Artinya gini, mau wudu dulu dengan tayamum silakan, nawaitu tayammama ya, listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang keduanya nawaitu tayammama ya, lil hadasil akbari listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Mau tayamum untuk junub dulu baru tayamum untuk wudu, itu silahkan. Mau tayamum untuk wudu dulu, tayamum untuk hadas besar yang kedua itu silahkan. Jadi enggak ada aturan tartib. Hadas gede dulu enggak, hadas kecil dulu enggak. Itu silahkan dua-duanya. Yang penting ketika niatnya menghilangkan hadas besar disertai atau dibarengi dengan mengusap muka.
wala yusalli bihi illa fardun wahidan. Wala yusalli, dan tidak sholat orang yang bertayamum. Ingat, tidak sholat orang yang bertayamum. Tayamum karena nggak ada air, tayamum karena takut mahzurin ya, ministimalihi, takut kalau anggota badannya jadi tambah madorot. Nah, tidak boleh sholat tayamum itu dipakai sholat artinya dengan dua fardu, kecuali hanya satu fardu. Tayamum zuhur untuk sholat zuhur, tidak boleh untuk sholat asar, apalagi sholat maghrib. Ketika datang waktu asar, air belum ada, tayamum lagi, walaupun tayamum yang tadi zuhur belum batal. Ketika selesai asar, datang maghrib, belum ada air, tayamum lagi. Jadi tayamum itu tidak untuk dipakai sholat kecuali satu sholat fardu. Walau nazron, walaupun sholatnya sholat yang dinazarkan. Kalau hasil saya mau sholat sunat nih, saya mau sholat. Nah, berarti sholat wajib dikerjakan karena nazar. Sedangkan tadi tayamum sudah dipakai sholat fardu, maka tidak boleh sholat fardu dengan satu tayamum disatukan dengan sholat wajib karena nazar. Jadi tetap harus tayamum lagi kalau mau melaksanakan nazar sholatnya, karena itu sudah termasuk wajib. Gimana habis tayamum? Setelah tayamum sholat zuhur, ujuk-ujuk ada yang meninggal. Yang meninggal kewajibannya 4, selain ya, daripada memandikan, mengkafani, ya, terus ada menyolatkan sebelum ke makbaroh dimakamkan gitu kan ya. Nah, menyolatkan itu kan memerlukan bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Habis tayamum udah dipakai sholat zuhur, kita diajak untuk nyolatin jenazahnya ini. Nah, wasohajana ijma'al fardi, boleh sholat atau nyolatin jenazah dengan tayamum yang telah dipakai sholat fardu. Artinya sholat zuhur dengan tayamum, habis sholat zuhur boleh dipakai nyolatkan jenazah, gak usah tayamum lagi. Beda masalah dengan yang tadi nazar atau dengan zuhur, karena peringkatnya nazar jadi wajib, zuhur ke asar, asarnya jadi wajib, asar ke maghrib, maghribnya jadi wajib. Sedangkan tayamum hanya boleh untuk satu sholat wajib. Kok sholat jenazah bisa sholat jenazah? Karena bukan wajib yang ain, tapi wajibnya wajib kifayah. Jadi tidak masalah tayamum satu kali selesai dipakai sholat zuhur lalu dipakai sholat jenazah, itu boleh. Beres tuh tayamumnya. Tinggal yang tadi aja untuk mempraktekkan wudu, tayamum di tengah-tengah wudu seperti tadi, karena itu kebanyakan seperti itu ya. Nah, kalau kita diperban, kalau kita luka, tidak boleh kena air. Nah, seperti tadi tayamum, setelah tayamum wudu, dan setelah wudu perbannya diusap. Diusap artinya tangan dibasahin, diusapin. Wa nawakiduhu ayasbabun nawakidul wudu. Udah banyak. Udah selesai dah tayamum itu seperti itu ya. Sabab tayamum, alat tayamum, dan rukun tayamum. Lalu prakteknya tayamum di tengah-tengah wudu. Nah, itu yang sulitnya yang tadi. Lalu ada kebolehan tayamum untuk 2 sholat, dan ada tayamum hanya untuk 1 sholat yang tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Kita doa terakhir. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qaranahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma staghfarna wa ma salaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi almarhum almarhumah mazgur wa ila ruhi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa auladina wa masyayikhina wa masyayihina wa ustadina wa ustajatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin min ghairi ta'bin wa nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangannya itu kebodohan saya dan lebihnya itulah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.